Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alifuddin Sarkasih akan menjelaskan mengenai membuat rangkaian menggunakan Cisco Packet Tracer. Dimana nanti di sini ada persoalan ya di materi routing and switching pertemuan 13, yaitu skema jaringan ya. Jadi nanti di sini ada perintahnya, buatlah dengan komputer sesuai dengan skema jaringan yang telah ditentukan. Nah, skemanya seperti ini. Ya, ini nanti, jadi nanti kita akan membuat skema seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi nanti kita akan buat seperti ini skemanya, kemudian kita konfigurasikan ya. Di sini ada ketentuannya nih, ini ketentuannya, interface source internet menggunakan sebagai intervilan dan lain sebagainya sampai akhir. Nah, nanti kita tinggal mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ya. Seperti ini nanti. Nah, lakukan konfigurasi dynamic routing untuk menghubungkan semua network yang dibentuk. Nah, jadi nanti intinya kita akan membuat skema seperti ini dan kita akan saling konfigurasikan antara ini ada 3 router, ada switchnya 1 2 3 4 5, ada 5 switch ya. Jadi nanti kita konfigurasikan dimana nanti skema ini akan saling terhubung ya. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita buka Cisco-nya, atau langsung saja teman-teman simak video berikut. Oke, pertama-tama kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, jadi kalau teman-teman belum punya Cisco-nya ya pastikan teman-teman download dulu Cisco Packet Tracer-nya, kemudian install di laptop atau PC atau komputer teman-teman ya. Kita tunggu sampai masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Jadi nanti kita membuat skema jaringan seperti ini ya. Seperti ini skemanya. Kemudian kita konfigurasikan agar baik klien, switch atau router yang ada pada skema ini bisa saling terhubung dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Ya, ini sudah terbuka Cisco-nya. Kemudian tinggal kita masukkan routernya terlebih dahulu. Masukkan routernya, router 1, router 2 sini, dan router 3. Setelah itu kita ganti dulu namanya ya. Nah, kita ganti dulu display name-nya. Ini router 1, host name-nya juga sama. Kemudian router 1 kita ganti jadi router 2. Ganti jadi router 2 ya. Lalu router 2 kita ganti menjadi router 3. R3. Oke. Setelah itu kita tambahkan switch ya. Kita tambahkan switchnya di masing-masing router. Kita menggunakan switch yang 2960, di sini 1. Kemudian di sini ada 1. Di sini juga ada 1. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman juga ganti display name dan host name-nya ya. Display name-nya di sini S1,
Ini juga S1. Lakukan di ketiga router yang sudah ada ya. Jadi pastikan teman-teman setiap menambahkan router atau switch ini teman-teman juga ganti display name dan hostname-nya ya. Jadi untuk mempermudah teman-teman juga untuk melakukan konfigurasi nantinya. Ini berarti S3, ini juga S3. Setelah itu kita hubungkan router dan switch ini menggunakan transmisi atau koneksi. Nah, ini ya yang petir, lambang petir. Nah, dari sini. Mana ini? Nah, ke sini. Oke, setelah itu dari sini ke sini. Nah, ini ke sini. Oke. Kemudian di bawah S1 ini ada dua switch ya. Ada dua switch. Nah, kita coba bikin ini dulu ya. Skema yang di router 1 dulu. Nanti untuk router 2 dan router 3 nanti setelah kita selesai untuk mengkonfigurasikan router 1 ya. Jadi kita mencoba tahap demi tahap ya. Jadi nanti lebih mudah seperti itu. Di sini ada dua switch dan di bawah switchnya mempunyai dua klien ya. Jadi kita tambahkan switchnya terlebih dahulu. Kita tambahkan switch. Ada dua switch. Nah, kemudian ada dua klien. Di sini satu, ini juga satu. Ya. Oke. Setelah itu kita hubungkan menggunakan ini petir lagi ya. Dari atas, dari switch 1 ke switch yang ini. Kemudian ini. Nah, setelah itu kita hubungkan kliennya dengan switch di atasnya. Nah, oke. Ya. Nah, ini skema jaringan di router 1 sudah selesai ya, tinggal kita lakukan konfigurasinya. Di sini kita lihat ketentuannya. DR1 interface fast Ethernet 00 digunakan sebagai interVLAN routing yang digunakan untuk menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20 di bawahnya. Sedangkan dua interface lainnya pada router 1 digunakan untuk menghubungkan router to router. Nah, jadi ini router 1 ini ada tiga serial ya. Ini yang untuk di bawahnya ini nanti menghubungkan VLAN 10. Sini VLAN 10 dan sini VLAN 20. Kemudian untuk dua serial yang lain, di sini ada serial 20 dan serial 30. Nah, ini serial 30, ini serial 20 maksudnya. Jadi kita ganti dulu untuk ke serial 30 nya. Nah, seperti ini biar nanti lebih mudah untuk melakukan konfigurasi. Ini untuk menghubungkan router to router. Jadi serial 20 terhubung ke router 2, serial 30 terhubung ke router 3. Lalu langsung saja kita pertama berarti masuk ke router satunya terlebih dahulu. Masuk ke router 1, masuk ke CLI. Nah, ini sudah masuk ke konfigurasinya ya. Tinggal teman-teman daftarin, kita coba masukkan internet fast 0/0 titik 10 yang ini dulu nih. Sini ada ketentuannya ya. Jadi kita daftarkan internet fast 0/0 titik 10. Oke, kemudian encapsulation .1key 10 ya.
kemudian kita daftarkan IP address-nya. IP address-nya berapa? Kita lihat di sini. Itu 192.168. Kita zoom saja. Bentar. Nah, 192.168.10.1/24. 192.168.10.1/24. itu berarti subnet masknya 255.255.0. Kemudian no shoot dan exit. Oke. Setelah itu lakukan cara yang sama ke fast internet 0.20. Kita daftarkan yang bawahnya, yang ini. Tinggal kita scroll ke atas. Nah, ini titik 0.10 kita ganti 0.20. Kemudian encapsulation-nya tadi 10, ini kita ganti 20. Kemudian untuk IP address-nya ini tadi 192.168.10.1 kita ganti 20.1 ya, karena di sini 20.1. Oke, setelah itu no shoot. Nah, kemudian exit. Oke. Nah, selanjutnya kita aktifkan fast internet 0/0-nya karena ini belum aktif ya. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu fast internetnya dengan cara internet fast 0/0 no shoot. Nah, ini sudah aktif. Kemudian end. Nah, setelah itu ini. Nah, biasakan teman-teman setelah melakukan konfigurasi atau menambahkan konfigurasi, mengurangi atau mengganti konfigurasi, intinya ketika teman-teman selesai melakukan konfigurasi, teman-teman jangan lupa selalu memberikan perintah copy running config startup config ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ketentuannya. Dua interface lainnya pada router 1 digunakan untuk menghubungkan router to router. Nah, jadi kita daftarkan dulu atau kita aktifkan dulu serial ini 20 dan 30 nya supaya bisa terhubung ke router 2 dan router 3. Caranya ya kita tinggal masuk ke R1 lagi, masuk ke CLI, kemudian konfigurasi terminal. Nah, kita daftarkan serial 20 terlebih dahulu, SE2/0 IP address. Nah, IP addressnya berapa? Di sini ada ketentuannya, sebentar. Untuk IP addressnya, nah di serial 20 itu 10.10.10.0/30. Kemudian di serial 3/0 nya itu 11.11.11.0/30. Oke, jadi kita tambahkan yang 10.10 dulu ya. 10.10.10.1 ya. Kemudian /30 itu berarti 255.252 seperti itu. Kemudian no shutdown. Nah, setelah itu exit. Nah, kemudian kita lakukan cara yang sama untuk mendaftarkan serial 30 nya. Ini tinggal kita ganti 30. IP addressnya kita berarti ganti 11.11.11.1
255.255.252 ya. Oke. Setelah itu no shutdown. Ya. Kemudian setelah itu kita end. Nah, jangan lupa kita copy running config startup config. Oke. Apakah konfigurasi di router 1 sudah selesai? Belum ya. Kita belum mendaftarkan atau kita belum melakukan perintah routing ya. Jadi selanjutnya kita lakukan perintah routing di router satunya. Dengan cara kita masuk ke router 1 kembali, kemudian CLI, di sini konfigurasi terminal, lalu kita menggunakan perintah EIGRP ya. Jadi router EIGRP 1, nah, kemudian EIGRP router ED 1.1.1.1. Nah, setelah itu kemudian kita daftarkan, masukkan seluruh IP yang ada di router 1. Berapa IP-nya? Itu 4 IP. Mana saja? Ayo kita lihat di sini. Nah, di sini ada 10.10, ini 1 dan 2, ini 3, 4. Jadi kita masukkan semua IP yang terhubung pada router 1. Ya. Jadi di sini network 192.168.10.0. Oke, setelah itu network 192.168.20.0, lalu network 10.10.10.0/30. Nah, kita perjelas /30 berarti di sini kita bukan subnet masknya ya, tapi kebalikannya, berarti 0.0.0.3. Kemudian yang terakhir yaitu berarti network 11.11.11.0, di sini 0.0.0.3. Oke, kemudian N. Setelah itu jangan lupa copy running config startup config. Oke. Nah, berarti untuk konfigurasi di router 1 ini bisa dikatakan sudah selesai ya. Sudah selesai untuk konfigurasi di router satunya. Nah, setelah itu kita lihat ini ketentuan selanjutnya. Nah, yang nomor 2 ini S1 menyediakan VLAN database VLAN 10 dan VLAN 20. Ini berarti S1 menyediakan VLAN database VLAN 10 dan VLAN 20. Berarti kita masuk ke S1-nya ya. Di sini kita masuk ke CLI. Kemudian enter enable kemudian conft. Nah, lalu kita akan coba membuat database VLAN 10-nya ya. Berarti kita masukkan perintah interface VLAN 10 ini, kemudian enter FA02, lalu switch port, mode akses, switch port VLAN 10. Apakah ada yang salah?
Oh ya, switch port, akses, VLAN. Nah, 10. Oke, kemudian kita exit. Lalu kita gunakan cara yang sama untuk kita mendaftar database VLAN 20. Caranya ya, berarti nt VLAN 20, kemudian internet FA 03. Oke, kemudian switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20. Oke, setelah itu N. Nah, baru kita jangan lupa copy running startup config. Oke, copy running yes, copy running config startup config, enter. Oke. Setelah itu kita coba cek dengan perintah sauran apakah sudah ada VLAN 10. Nah, sini sudah ada VLAN 10, kemudian ada VLAN 20 nya ya. Oke ya, selanjutnya kita akan masuk ke mode trunking ya, untuk FA01 nya, dimana nanti FA01 ini membawa 2 buah VLAN database di bawahnya ya. Jadi kita masuk ke S1, kemudian kita config seperti ini, lalu intern FA01, kemudian switch port, mode trunk. Oke, setelah itu kita N. Nah, jangan lupa copy running config startup config. Oke, dan kita cek lagi menggunakan eshRun seperti ini. Kita cek, nah ini sudah ada switch port, mode trunk ya, VLAN 02, VLAN akses 10, VLAN 03, VLAN 20, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba setelah itu kita coba pengimplementasian IP address-nya dulu ya, untuk sisi kliennya ya. Nggak mungkin IP sudah dibuat tetapi tidak ada tidak diimplementasikan di IP address-nya ya. Jadi kita akan implementasikan ini dulu kliennya. Nah, di sini berarti kita masuk ke PC0-nya, kita implementasikan IP address-nya dulu dengan cara berarti configuration IP address-nya di sini 192.168. Ini kan berarti VLAN 10 ya. VLAN 10, jadi kita pakai 10.11. Oke, sobat mesh-nya tetap, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Itu untuk PC pertama ya. Selanjutnya ini PC selanjutnya juga ini di VLAN 10 ya, berarti 192.168
titik 10 titik tadi 11 sekarang 12. Ini titik 10 titik 1 tetap ya. Kemudian selanjutnya ini ada di bawah VLAN 20. Kita masuk ke IP configuration. VLAN 20 berarti 192.168.20.11. Gateway-nya berarti 20.1. Nah, 2168.20.1. Jika sama, nah, config ya 192.168.20.12 karena tadi yang satunya itu titik 11 ya. Untuk gateway-nya berarti 192.168.20.1. Oke. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita sudah mengimplementasikan IP address di sisi kliennya seperti itu. Setelah itu kita akan coba mengecek apakah VLAN 10 ini sudah bisa terhubung ke VLAN 20 ini dengan cara teman-teman tinggal pakai di command prompt, kita coba ping ya. Kita ping 192.168.20.11. Kita coba apakah sudah bisa terhubung atau belum ya. Nah, jadi teman-teman juga pastikan setelah melakukan pengimplementasian IP address di klien, teman-teman lakukan pengujian seperti ini untuk mengetahui apakah klien dari VLAN 10 bisa terhubung ke VLAN 20 atau bisa terhubung antar VLAN. Kita coba ping ke klien yang lain. Nah, kita tunggu apakah sudah terhubung ya. Ini berarti tandanya sudah terhubung ya, karena sudah run from. Kalau punya teman-teman itu masih request timeout atau RTO, berarti masih ada kesalahan yang teman-teman lakukan entah pada konfigurasi yang mana ya. Jadi nanti teman-teman harus benar-benar hati-hati. Selanjutnya kita coba di PC yang lain, apakah sudah bisa terhubung ke VLAN 10 168.10.11. Ya, sudah bisa terhubung ya. Kemudian yang satunya ping 192.168.10.12. Kita tunggu ya. Ya, sudah bisa terhubung. Nah, sini berarti bisa dibuktikan bahwa di VLAN 10 ini sudah bisa terhubung ke VLAN 20. Begitupun juga sebaliknya, VLAN 20 sudah bisa terhubung VLAN 10. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini tertulis pada router 2 interface pas internet 00 mengaktifkan fitur DHCP server dengan range DHCP 172.168.10.11 sampai 172.168.10.49 ya. Nah, berarti di sini ada IP address yang tidak diizinkan sebenarnya untuk di R2-nya ya. Jadi ada IP address yang tidak diizinkan pada R2. Yang tidak diizinkan yaitu 172.168.10.1 sampai 10.10. Kemudian 172.168.10.50 hingga 10.255 ya. Itu adalah IP address yang tidak diizinkan di ini R2, di router 2 ya. Jadi langsung saja kita coba membuat
konfigurasi di router 2. Oke. Sini kita coba, di sini ada wireless ya. Kita coba pasang dulu wireless. Saya menggunakan ini HP PTN ya, access point ya. Nah, setelah itu kita hubungkan antara router 2 dan switch 2. Kita hubungkan ya, kita hubungkan. Di sini menggunakan FA00 dan FA01. Langsung saja kita coba langsung di soal nomor 3, mengaktifkan fitur DHCP server. Jadi kita masuk ke router 2 nya. Kita masuk ke router 2, kemudian CLI, kemudian enable config. Nah, lalu kita aktifkan internet, fast internet 0 ya, seperti ini ya. Kemudian kita daftarkan IP address-nya. IP address-nya berapa? Kita lihat di sini, yaitu 172.168.10.1/24. Kita coba besarkan supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Berarti IP address-nya itu ini 172.168.10/24. 172.168.10.1. Plus 22 itu berarti 255.255.0. Kemudian no shutdown. Ya, oke. Apakah sudah selesai ya? Belum. Kenapa belum? Jadi di sini tadi router 2 ini saling terhubung dengan router 1 ya. Berarti kita juga akan mengkonfigurasikan agar bisa router 2 dan router 1 ini saling terhubung. Caranya seperti apa? Ya, kita langsung saja masuk ke router 2-nya lagi. Ya, di sini kita masuk di kita exit Enva S20 ada typo, sorry ya. Kemudian IP address. Tadi untuk di router 1 ini menggunakan IP address 10.10.10.1 ya. Jadi sekarang kita 10.2. Subnet masknya 255.255.0. Ini ada yang salah nih. Nah, ini bukan FA, ini serial, sorry. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, oke. Dan kita no shutdown. Oke, lalu exit. Setelah itu kita mencoba mengaktifkan internet fast internet 0 nya ya. Sini kita menggunakan fast internet 00. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita mengaktifkan fitur DHCP servernya. Caranya ya, kita berarti internet FA interface FA 0 plus 0. Ini oke.
Oke, kemudian exit. Kemudian kita masukkan IP DHCP. Nah, IP DHCP exclude address. Nah, exclude address ini adalah dimana range IP address yang ditolak ya. Jadi di Cisco ini kebalikan Mikrotik. Kalau di Mikrotik itu kita daftarkan yang diterima ya, atau yang bisa diakses. Tapi kalau di Cisco ini kita daftarkan yang tidak bisa diakses atau yang tidak diizinkan untuk mengakses rank dari router 2 ya. Jadi 172.168.10.1 sampai 172.168.10.10. Seperti ini. Ada typo di sini. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar teliti ya, karena ya kalau tidak teliti pasti akan terjadi kesalahan saat melakukan konfigurasi. Nah, kemudian kita daftarkan lagi. Di sini yang selanjutnya itu 10.50. Nah, selanjutnya 10.254. Kenapa kok seperti itu? Karena balik lagi ke sini. Sebentar. Nah, ini. Mengaktifkan fitur DHCP dengan rank 172.168.10.11 sampai 172.168.10.49. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan perintah IP DHCP full LAN full, mungkin nama saya Alifuddin, seperti ini ya. Lalu networknya, network 172.168.10.0 255.255.5.0. Kemudian default routernya, atau berarti di sini gateway-nya, default router 172.168.10.1. Kemudian DNS servernya ini juga digunakan jikalau nanti server tersebut untuk menggunakan internet ya. DNS server 172.168.10.1. Ya udah, lalu kita end, dan jangan lupa selalu setelah selesai melakukan konfigurasi, teman-teman copy running config startup config. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya di router 2 ya, teman-teman juga jangan lupa untuk mengkonfigurasi routingnya ya, karena nanti kan dari routing 1 ada router 1, router 2 maupun router 3 itu dapat supaya dapat saling terhubung ya. Jadi kita masuk ke CLI-nya, kemudian enable, kemudian conft. Oke. Lalu router
EIGRP1. EIGRP router ID. Jadi ya teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mengkonfigurasikan routernya, karena nanti kan routing R1, R2 maupun R3 itu saling terhubung. Router ID 1.1.1 sama kayak yang tadi di router 1. Oke, kemudian kita daftarkan networknya. Kita masukkan networknya. Di sini ada dua network yang terdapat pada router 2. Yang pertama itu 10.10.0 0.0.0.3. Selanjutnya bentar, ini berarti titik 1. Ya udah. Kemudian ada network 172.168.10.0. Oke, satu N, kemudian copy running config start up config. Sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke persoalan nomor 4 ya. Di sini pada S2 menerapkan keamanan jaringan menggunakan port security MAC address. Akses untuk access point. Wow, MAC address ya. Berarti nanti kita akan membatasi akses yang dapat terhubung dalam jaringan kita berdasarkan klien yang IP address-nya kita daftarkan ya. Jadi hanya IP address yang kita daftarkan yang bisa mengakses. Jadi selain itu maka tidak bisa mengakses. Selanjutnya kita hubungkan ya S2 nya ke akses point-nya ya. Kita hubungkan. Nah, sudah, kemudian kita tambahkan klien. Kita tambahkan klien di sini. Kita akan tambahkan laptop. Nah, setelah itu kita buka akses point-nya nih. Kemudian di config, di setting kita biarkan port 0-nya kita biarkan on. Port satunya, nah ini kita kasih nama SSID-nya. Misal saya akan kasih nama ALR. Kemudian kita menggunakan WEP 12345678990. Oke, setelah itu kita lanjut ke laptopnya, laptop 1 ya. Kita buka laptopnya, kemudian ini kita ganti dulu, ini kita off kan, ini tinggal drag and drop saja. Nah seperti ini, kemudian kita on kan kembali, lalu masuk ke PC wireless, kita coba konekkan. Nah, sudah terkoneksi atau belum? Nah ini kita coba connect ya, kita masukkan WPK nya tadi 12345678990. Connect. Nah, untuk mengecek apakah sudah terkoneksi atau klien sudah mendapatkan IP address yang diinginkan, kita coba cek di IP configuration. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan IP address yang diinginkan ya, yaitu 172.168.10.12. Nah, setelah itu kita coba mengecek ya, mengecek apakah dari klien di router 2 itu sudah bisa
terhubung di router yang sebelahnya dengan cara tinggal nanti teman-teman ketik ini pesan. Pertama kita dari laptop 1 ke router 2. Coba apakah sukses di sini. Ya, successful. Kemudian selanjutnya dari laptop ke router 1 successful juga. Kemudian kita coba dari laptop atau dari klien yang ini ke klien yang sebelahnya ya. Kita coba dari laptop ke PC2 misalnya. Ya, sukses. Nah, jadi ini klien yang ada di router 2 ini sudah bisa terhubung dengan klien yang ada di router 1 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memberikan keamanan ya. Kita akan memberikan security MAC address pada S2. Yang jelas kita masuk ke S2 nya. Kita masuk ke CLI. Kemudian kita enable dulu. Kemudian konfigurasi terminal untuk config. Lalu kita masuk ke perintah internet fast internet 02. Kemudian switch port, mode akses. Nah, kemudian switch port, port security, security maksimum 3 ya. Jadi nanti kita akan membatasi berapa klien yang akan bisa didaftarkan oleh ke access point-nya ya di switch 2 nya. Kemudian switch port security Violatnya protect. Kemudian setelah itu switch port security MAC address. MAC addressnya berapa? Kita lihat di laptopnya. Coba kita lihat di laptop. Untuk MAC addressnya, lihat laptop. Coba di ipconfig konfigurasi. Di wireless. Nah, ini MAC addressnya ya. Jadi nanti kita akan copy saja, kemudian kita masukkan ke sini MAC address, sini kita paste. Nah, jadi nanti kita bisa mendaftarkan MAC addressnya maksimal 3 ya, 3 klien berarti. Oke, kalau sudah kita end. Nah, lalu jangan lupa copy running config startup config. Oke. Jadi di sini soal nomor 4 sudah selesai ya. Setelah itu kita mencoba lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Di sini PDS3 menggunakan keamanan akses control list. Wah, untuk menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20, dan selain VLAN 20 dapat melakukan komunikasi dengan klien yang tersedia pada
R3. Jadi intinya selain VLAN 20 itu dapat mengakses router 3, tetapi kita akan menolak atau membatasi lalu lintas atau menolak lalu lintas dari VLAN 20 ke router 3. Begitupun sebaliknya dari router 3 ke VLAN 20. Bagaimana caranya? Langsung saja, berarti kita masuk ke router 3. Nah, di sini kita akan sambungkan terlebih dahulu router 3-nya ke switch 3. Oke. Lalu saya akan tambahkan klien. Di sini saya akan satu saja untuk sebagai contoh ya. Kita tambahkan. Kita sambungkan menggunakan transmisi atau connection petir ya. Di sini fast internet 02, kemudian di sini fast internet 00 ya. Langkah selanjutnya kemudian kita masuk ke R3-nya. Masuk ke CLI. Kemudian di CLI klik enable, kemudian conft atau konfigurasi terminal. Lalu kita masuk atau kita harus masuk ke FA00 nya. 0 per 0. Oke, kemudian IP address-nya. Nah, IP address-nya berapa? Kita lihat di sini. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.172.10.4 ya. Berarti nanti kita akan daftarkan di sini itu 192.168.10. 192.172.10.1. Kemudian subnet masknya 248. Kenapa? Ini sudah ada di sini keterangannya. Ya. Nah, sebelum lanjut kita ganti dulu di sini di PC4 di IP configuration. IP address-nya yaitu 192.172.10.4. Dimana subnet masknya berarti 248. Oke, kemudian gateway-nya di sini 192.172.10.1. Oke, kita lanjut ke router 3-nya. Ini sudah 248. Kemudian no shutdown. Setelah itu kita masuk ke internet internet flash serial 30 sini ya. IP address 11.11.11.2, kemudian 255.255.252 maksud X. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa juga mendaftarkan atau konfigurasi routing ya, supaya R3 ini dapat terhubung ke routing 1 ya. Ini dengan cara kita masuk ke router EIGRP 1, kemudian EIGRP router ID 1.1.1.1. Nah, selanjutnya kita daftarkan networknya.
contohnya di sini ada 2, 11, 11, 0, 0.0.3. Kemudian satu lagi yaitu 192.172.10.0. ini berapa? Karena 248 jadi titik 7 ya. Kemudian N, dan jangan lupa copy running config startup config. Oke, selanjutnya kita mengecek apakah bisa terhubung ya antara routing klien yang ada di R3 ke semua klien yang sudah ada. Caranya ya kita tinggal sebentar. Kita cek. Nah, mungkin dari PC 4 ke router 3 sini. Ini kita delete dulu. Nah, kita cek. Sukses. Kemudian dari PC 4 ke R1. Nah, sukses. Kemudian selanjutnya dari PC 4 ke VLAN 20 yang ada di VLAN 20 sini berarti ya. Dia masih sukses. Lalu dari VLAN 20 ke klien yang ada di router 3. Ya, sini juga masih sukses ya. Nah, di sini kan perintahnya itu membatasi ya, atau menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20. Selain VLAN 20 dapat melakukan komunikasi. Jadi kita akan memberikan control listnya, kemudian keamanan, akses control list kepada R3 atau ya yang ada di S3. Caranya teman-teman masuk ke R3 kembali, kemudian enable config, lalu kita masuk ke internet fast Ethernet 0/0, lalu IP access group 1 out. Jadi nanti ini perintah ini digunakan untuk membatasi lalu lintas atau menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20 ya. Kemudian X, lalu akses list 1 Denny. Kita menolak ya, menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20. Semua yang ada pada VLAN 20 kita akan tolak ya, untuk mengakses router 3. Berarti 20.0 dan 255, karena semua yang ada di bawah VLAN 20 itu kita akan tolak lalu lintasnya supaya tidak bisa mengakses klien yang ada di router 3. Kemudian selain dari VLAN 20 itu bisa mengakses, berarti akses list permit any. Seperti ini.
Jadi untuk selain VLAN 20, berarti sini ada VLAN 10, kemudian ada klien yang ada di router 2 bisa mengakses klien yang ada di router 3 seperti itu. Kemudian exit. Ya, kemudian copy. Jangan lupa teman-teman selalu menggunakan copy running config startup config ya. Oke. Setelah itu kita lakukan uji coba. Kita coba lagi. Apakah VLAN 20 sudah bisa ditolak untuk masuk ke klien yang ada di router 3? Caranya ya tetap mengambil pesan dari VLAN 20. Berarti dari sini ya, dari VLAN 20 ke PC 4. Nah, ini berarti sudah berhasil ya untuk memberikan akses control listnya. Ada file. Kemudian dari VLAN 10 kita coba apakah VLAN 10 juga file. Seharusnya sukses karena yang kita batasi adalah hanya yang VLAN 20. Ya, sukses. Kemudian dari klien yang ada di router 2 ya, yang di laptop, kita coba akses ke sini ya, ke router 3, klien router 3, sukses. Oke, berarti sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi VLAN 20 tidak bisa mengakses ke klien yang ada di router 3. Nah, ini kita coba. Nah, ini tidak akan bisa mengakses ke, nah pasti akan violet. Kita coba sebaliknya. Nah, in progress violet juga. Jadi seperti itu. Jadi intinya skema jaringan yang kita buat ini adalah yang pertama itu kita akan menghubungkan ketiga router ini supaya saling terhubung. Kemudian yang itu membatasi yang kedua itu kita membuat VLAN database yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian kita menyambungkan antara laptop menggunakan access point dari router 2. Lalu yang terakhir itu kita menolak lalu lintas dari VLAN 20 ke router 3. Ya, ataupun sebaliknya kita dari router 3 tidak bisa mengakses VLAN 20. Tetapi selain dari VLAN 20 ya, berarti yaitu ini VLAN 10 maupun klien yang ada di router 2 itu bisa mengakses yang ada di router 3. Seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan skema yang tadi telah dibuat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.